Setelah mengatakan itu, dia pun kembali ke pasukan White Tiger. Dalam hatinya dia berkata, seorang wanita muda dan anak-anak, apa mereka menggunakan teknik perubahan wajah? Pertarungan saat itu dan apa yang terjadi hari ini, ada lebih banyak orang kuat di balik putra ketujuh daripada yang kupikirkan. Tidak mungkin kan inilah pemimpin agung kultus? Ya kan, dalam hatinya berpikir begitu. Sementara itu, inilah yang dilakukan pemimpin agung kultus seperti biasa, sedang main ego bersama lawannya. Gerakan yang bagus, ucapnya. Gerakan pemimpin agung kultus sungguh sangat keras dan sulit untuk diprediksi. Lalu, jadi apa kau tahu aku menyebutnya apa? Ucap sang pemimpin. Mereka menganggapnya hanya sebagai aksi tak sengaja oleh ketua tim 2 pasukan White Tiger, Cileng. Begitu ya, jadi itu bukan rencana putra ketiga. Syukurlah. Orang-orang yang mengalahkan mereka bagaimana? Itu bagian anehnya. Apa maksudmu? Mereka mengatakan itu adalah orang wanita muda dan seorang anak. Periksa grup Violet Lake. Lalu dia berkata begitu. Apa? Bukankah grup Violet Lake adalah tempat yang pemimpin agung kultus urus secara pribadi? Pemimpin agung, saya Son Bion. Rupanya seseorang di sana datang tiba-tiba. Kau sudah datang ke sini, Bion? Jauh-jauh ke sini pasti ada sesuatu yang terjadi, iya kan? Sesuatu terjadi di area Sichuan, ucap Bion yang melapor. Provinsi Sichuan, apa itu Jun? Ya, saat ini sekolah Five Dragon secara pribadi dibuka oleh Hu dari sekte Qingqing setelah sepenuhnya dibasmi. Jalan menuju Qingqing dan Xizang pasti sudah ditutup juga. Mau tarik kembali pasukan ke provinsi Guizhou segera, ucapnya. Kau berpikir untuk kabur lebih dahulu, ucap pemimpin. Tidak ada kesempatan untuk menang, pemimpin. Tidak ada pepatah orang yang mengikat tali harus jadi orang yang melepasnya, bukan? Artinya anak keempat harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan membayar dengan nyawanya di medan perang. Bion yang mendengar hal itu, dia benar-benar kaget dengan apa yang dikatakan sang pemimpin agung. Saya akan temukan rencana bagus jika Anda menyerahkannya pada Asa. Namun ucapannya dilarang oleh pemimpin agung. Tidak, ini tugas klan Myong, serahkan saja pada Cheon. Baiklah kalau begitu. Berakhir sudah untuk putra keempat. Putra sulung kini memiliki kesempatan. Beberapa hari kemudian di Menara Naksan gedung utama, pengurus Kang berkata, maaf karena aku sudah terlambat dan membuat Huan khawatir. Ayolah, itu bukan masalah, ucap Won. Won berkata, aku lega kau pulih dengan cepat. Pil pemulihan itu sangat membantu, ucap pengurus Kang. Dan dengan bantuan pengurus Gyeong atas tugas ini, kediaman barat, aku bisa sepenuhnya pulih dan fokus kembali. Ini semua berkat perhatian Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda, ucap Kang sambil terharu. Won berkata, dibandingkan semua pencapaianmu, ini bukan apa-apa. Tapi namun di sana ketika Won berbicara langsung dipotong oleh pengurus Kang. Jadi apa pil gold stringnya efektif? Efektif ya, setelah ku ingat-ingat lagi, ya tubuhku berkali-kali lipat lebih ringan daripada sebelumnya. Mengingat hal yang terjadi saat melawan pasukan White Tiger, dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Aku bisa melakukan salah satu dari 5 teknik peringan tubuh terbaik dalam kultus Divine Heavenly Demon. Lalu mountain step juga kulakukan. Dan meski kekuatannya masih kurang, aku bisa melakukan Heavenly Dragon Palm juga. Sementara itu, ini adalah suasana di lapangan latihan. Won di sana datang bersama pengurus Kang. Terlihat orang-orang sedang berlatih. Lalu di sana Kang berkata, aku sudah pergi ke desa keluarga Wu. Lalu apa katanya? Ya, dia berkata taruhan. Lalu cara kalian selalu kejam, ucapnya seperti itu. Kejam, kami bukan pasukan dari White Tiger. Kau pikir kami mendorong orang masuk ke medan perang hanya untuk memenangkan taruhan? Orang yang kulayani kebetulan tahu cara rencana White Tiger. Lalu orang yang dia layani apakah bocah itu? Ucap seseorang di sana yang sepertinya seorang pengrajin pandai besi. Jika kau membuatkan senjata untuk kami, ucap pengurus Kang, kami akan urus masalah wajib militer di desa keluarga Wu. Bagaimana? Memangnya itu bisa dilakukan, ucap orang tersebut. Aku mengubah namaku dan pindah ke tempat ini, tapi aku tidak bisa menjalani hidup baru. Dia berpikir begitu. Namun baiklah, terserah kalian, aku akan melakukannya. Rupanya para warga di sana sedang menguping obrolan itu, dan para warga itu pun senang ketika mendengar dia akan melakukannya. Apa ini? Terima kasih Tuan, terima kasih. Dan begitulah mereka pun berterima kasih pada sang pandai besi. Aku memberitahunya jika kita akan segera mengabari senjata apa yang diperlukan. Won berkata, baguslah.
Apa kata pasukan White Tiger? Sesuai yang Tuan Muda katakan, Komandan White Tiger anehnya menerima tawaran ini dengan senang hati. 1 liang silver untuk 1 prajurit. Baiklah, jika itu Tuan Muda ketujuh yang inginkan, aku akan menarik wajib militer. Itulah, dia pasti takut karena berita Cileng yang melawan kami. Jika dia sampai harus menghadapi kami, dan aku mendengar kabar dalam perjalanan pulang, Tuan. Kabarnya Putra Sulung menyelamatkan bersama dengan pasukan Dark Killer. Wan di sana mendengar nama pasukan Dark Killer. Orang yang datang mengejarku di hari terakhir kehidupanku sebelumnya adalah pasukan Dark Killer. Ya kan, kalau tidak salah, bukankah pasukan Dark Killer adalah pasukan di bawah komando langsung dari Kultus? Nampaknya ayah banyak membantu putra keempat. Kita tidak sepenuhnya mengatakan ini jika pencapaian Putra Sulung tidaklah kecil. Nampaknya dia cemas karena 2 dari kakakku maju ke depan. Jika sama seperti hidupku sebelumnya, masih ada waktu sampai penerus diputuskan. Meski jika di depan berubah, poin itu harusnya tidak banyak berubah. Pengurus Kang, jangan terlalu terburu-buru. Sambil dia memperhatikan para muridnya yang berlatih, pastikan saja kestabilan internal kediaman barat seperti yang selama ini kau lakukan. Defense Palace juga pasti akan senyap untuk sementara. Dan begitulah musim panas pun berlalu. Musim semi dan musim panas kini telah berlalu. Semua orang terus berlatih dengan giat, dari mulai orang-orang, bahkan Won pun berlatih dengan serius. Lalu musim gugur pun datang. Anak buah melapor pada Tuan Muda. Seseorang begitu bertanya pada Won, urusan bulan ini dengan grup Violet Lake sudah selesai. Aku memilihnya sebagai seorang murid, tapi dia telah menjadi pengurus yang sempurna dalam waktu singkat, ucap Won. Dan kita menerima sebuah pesan dari kediaman barat. Wan berkata, pesan apa? Gedung Grand Flame mengirim tanggal pertemuan keluarga. Oh, soal itu ya, 1 minggu lagi, ucap Wan. Pertemuan keluarga telah dikurangi menjadi setengah tahun sekali, dan hanya Myong Tak dan aku yang datang. Pertemuan keluarga yang terakhir dibatalkan, jadi sudah hampir setahun. Pengurus Kang mengatakan jika Tuan Muda sudah bertumbuh dan akan memerlukan pakaian baru, jadi sebaiknya Tuan datang agak awal. Baiklah, dia teliti sekali, ucap Won. Dan seminggu kemudian adalah pertemuan keluarga yang dikatakan pun datang. Klan Shock tidak akan mengirim Flying Full Sword tanpa alasan kecuali soal pertemuan keluarga hari ini. Baiklah, aku tahu, ucap Won. Sambil dia mengingat setahun yang lalu Flying Sword perlu apa malam-malam begini. Sesuai yang ketua kami katakan, dia ingin Tuan Muda hati-hati pada pertemuan keluarga kali ini, ucap seseorang. Tuan tidak boleh mengikuti keputusan putra ke-6. Nampaknya kau sudah salah paham soal sesuatu, ucap Won yang kali ini sepertinya dengan mode serius. Pergi dan katakan pada ketua kalian, aku bukanlah boneka dari klan Shock Guizhou. Katakan ini pada mereka. Won mengatakan itu dengan muka yang serius. Pimpinan Agung Kultus dan Tuan Muda ke-6 telah menunggu Anda, ucap pelayan di sana. Baiklah, ucap Won, tunggu di sini, kepada pengurus Kang. Baik, ucap pengurus Kang. Won pun masuk di sana. Kenyataannya pertemuan keluarga ini adalah akan menjadi yang terakhir. Salam ayah. Won memberikan salam pada sang Heavenly. Sepertinya kau sudah bertambah tinggi ya setelah meninggalkan Defense Palace. Dia sudah berubah, ucap sang ayah. Apa dia sudah membuka pusat tengah kinya? Aku sudah menuganya, tapi melihat dia bisa sampai selevel ini, tidak mungkin itu hanya karena pil gold string saja. Nampaknya dia sudah mendapatkan peringanan dalam waktu yang singkat. Dia berumur 13 tahun tapi sudah mendapatkan pencapaian ini. Ayah, ada sebuah syair yang menarik perhatianku saat aku membaca sebuah buku, ucap Won. Aku menuliskan beberapa kalimatnya. Kalimat, ya ini apresiasiku atas hadiah yang ayah berikan waktu itu. Dia pun memberi suatu gulungan kertas. Sang ayah membaca ini, bukankah saya 7 langkah oleh Chao-Zi? Kacang direbus untuk membuat kaldu, kacang-kacangan disaring untuk mendapatkan sarinya. Di bawah periuk, batang kacang terbakar, dalam periuk kacang menangis. Lahir dari akar yang sama, kenapa harus terburu-buru menggoreng? Orang yang mengikuti takdir Cao adalah si sulung Cao Pi, ucap sang ayah dalam hati. Cao Pi takut akan balasan memanggil adiknya Cao Zi dan beritahu jika dia akan membunuhnya jika dia tidak bisa menuliskan puisi dalam 7 langkah. Dan Cao Zi menulis syair ini untuk menyelamatkan hidupnya. Tujuan kita adalah kekuatan yang murni, ucap sang ayah dalam hatinya. Maksudmu kau akan memohon ampun karena kau takut pada saudaramu? Itukah? Atau sambil melihat Won, justru sebaliknya. Won terlihat tersenyum sinis di sana. Lalu di sana
Myeonggak juga berpikir, ayah, aku juga ingin menunjukkan sesuatu. Aku ingin menunjukkan pada ayah kerja kerasku selama ini. Benarkah? Kalau begitu biar kulihat. Dan begitulah Myeonggak pun beraksi sah. Ternyata aksinya lebih hebat dari yang kita kira ya. Myeonggak sepertinya serius berlatih. Itu adalah seni bela diri True Body dari klan Dak Sujin, Five from Sword. Tentu saja pasti keluarga dari pihak ibunya klan Dak Sujin yang mengajarinya, bukan? Nampak mencolok dari luar, tapi karena dia terlalu banyak pikiran yang mengganggunya, gerakannya jadi lemah. Karena pengalamannya terlalu sedikit, dia menyerang pada pose bukan kekuatan. Dia tidak akan bisa menggunakannya di pertarungan asli kalau begini. Sang ayah menghentikannya, sudah cukup, kerja bagus, tapi kau tidak boleh malas berlatih setelah ini. Baik ayah, putramu ini memiliki sebuah permintaan yang lain. Katakan, aku ingin melakukan pencapaian di Gunung Bauwei seperti saudaraku, ucap Myeonggak. Gunung Bauwei, Won dan ayah pun terkejut. Gunung Bauwei adalah titik strategis untuk maju di pusat daratan konflik. Titik konflik terbesar dari kultus Heavenly Demon Defense perbatasan dengan kelompok Murim. Itu adalah tempat di mana sebagian besar ahli bela diri menolak pergi ke sana. Apa yang nggak tahu soal ini? Kita akan membicarakan ini lagi tahun depan. Bagaimana jika aku belajar dari kakak kedua? Hah? Kau mau belajar dari saudaramu? Ya, lalu Won pun kaget. Aku akan menjadi bawahan ajaran kakak kedua. Aku ingin menjadi putra yang bisa melakukan pencapaian seperti kakak kedua. Dan begitulah kita pun dipersingkat ya. Beberapa saat kemudian setelah pertemuan keluarga selesai, Myeongtak berkata, sampai jumpa. Ya, hati-hati di jalan. Di sana pengurus Kang merasa aneh. Hah? Apa memangnya kalian seakrab ini? Ya tidak begitu sih, tapi sambil mengingat-ingat saat ini. Won, aku minta maaf untuk segalanya. Selama ini aku terlalu kekanak-kanakan. Myeontak rupanya meminta maaf pada Won. Apa ini, ucap Won? Tidak ada satupun dari kita berdua yang bisa hidup sesuai dengan kemauan kita sejak awal. Iya kan? Kau mungkin tidak tahu, tapi aku tidak bisa menolak perkataan ibu dan pamanku. Won berpikir, pada akhirnya klan Dakshu menutup ekspektasi mereka dan mengabaikan Myeongtak. Tapi kenapa kakak kedua? Pamanku mengatakan, masa depan kultus Divine ada di tangan kakak kedua. Ini adalah mimpiku untuk bisa melakukan pencapaian dan memasuki medan perang juga. Myeongtak berpikir, ini adalah mimpiku. Aku tidak bisa berpikir ayah akan langsung menerimanya seperti ini. Tapi Won, jagalah dirimu. Baik Hyung, kau juga, ucap Won yang memanggil katanya Hyung sekarang. Di hidup sebelumnya, Myeongtak terlempar ke sana kemari dan menghadapi kematian yang menyedihkan. Mungkin hidupnya lebih tidak bahagia daripada aku. Won berpikir demikian yang memikirkan Myeongtak pergi. Pengurus Kang, kirim pesan ke klan Shokuju sekarang juga. Aku ingin bertemu mereka segera mungkin. Lalu pengurus Kang pun menunduk. Baik Tuan. Ini adalah tempat ketua Shok. Katakanlah apa yang kau mau. Dia bersama Hunun pergi ke sana. Tunggulah di depan Hunun. Baik, ucap Hunun. Anda memilih tempat yang banyak orang, ya, ucap Won. Terkadang tempat seperti ini bagus untuk menipu orang lain, tapi ini terlalu banyak orang yang mendengarkan. Namun di sana tetua berkata, jangan khawatir, mereka semua adalah orangku. Ya, sudah kuduga, ucap Won. Kudengar Kang Sok membuat kesalahan kali terakhir kita bertemu. Kesalahan, ucap Won bingung. Aku ingin meminta maaf atas kelakuannya. Ayolah, tidak masalah, ucap Won. Cih, dasar lubah licik. Tapi apa yang terjadi pada pertemuan keluarga? Apa maksudmu, apa yang terjadi? Klan Dak Sujin ingin bergabung pada sisi kedua, kakak kedua. Jadi rencananya sudah gagal. Won yang mengira hal itu pada si tetua. Kurasa ini alasan mengapa pria tua harus mundur saat sudah waktunya. Keluarga pihak ibunya klan Dasan Yu dan juga klan Dak Sujin. Lalu tuan muda kedua kini memiliki sayap di punggungnya dengan 28 klan ada di sisinya, bukan? Aku harus menggambarkan ulang gambarannya. Pertama, aku harus membuat atasnya. Tuan muda kedua, Anda tidak terlihat baik di antaranya. Tapi, apa Anda berencana untuk mendakang kakakku? Apa maksudmu berencana mendukung kakakmu? Sementara itu, kita akan dipindahkan ke beberapa saat sebelumnya saat Won bersama pengurus klan Guizhou pasti berpikir menjadi kakak ketiga sebagai penerus, bukan? Bukan tuan muda pertama atau tuan muda kedua, ucap pengurus Kang. Karena dukungan tuan muda ketiga wilayah hanya pasukan wanita agar bukankah dia memiliki pasukan terlemah? Itu sebabnya mereka memikirkan soal kakak ketiga ya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih tinggi, tapi dalam klan Great Mountain kekuatan klan Sok Guizhou ada di 3 teratas, tapi mereka belum memilih. Ya, mereka belum memilih penerus saat ini. Itu karena ambisi Sok tua itu. Satu putra tertuanya pertama dan keduanya bertarung.
Lalu sepenuh tenaga tahun lalu berakhir dipenuhi dengan luka. Dia mencari kesempatan untuk menyatukan sisa kekuatan dan menambahkan seluruhnya. Sebelum kakak pertama dan kakak kedua memiliki kekuatan yang seimbang. Itu sebabnya Klan Shakuji menunggu untuk kakak ketiga. Dia mencoba untuk memperbaiki keseimbangan itu lebih dulu, ucap Won. Lalu pengurus Kang berkata, itu artinya karena satu sisi sudah kuat, dia akan mendorong sisi yang lainnya. Itulah yang dipikirkannya, ucap pengurus Kang. Namun di sana tetua berkata, aku tidak yakin aku harus mendiskusikannya dengan yang lain. Anda belum lupa janji Anda yang buat dengan saya, bukan? Ucap Won. Saat Anda sudah memutuskan siapa penerusnya, Anda akan membantu saya. Terima kasih untuk tehnya, ucap Won. Sambil dia melihat kepergian Won yang di awal Pisiki yang lumayan sekarang itu sudah jelas bertambah dan berkembang di Manor Naksan. Siapa yang akan menduga jika dia adalah anak berumur 13 tahun. Won pun pergi bersama Nuh Sun. Jika aku menghentikan Myeong Gak di depan, maka tepat untuk membantu Myeong Chan. Tapi jika aku berpikir soal hujan darah yang akan disebabkan oleh Myeong Chan selama 20 tahun di hidupnya sebelumnya, itu sama saja seperti Myeong Gak yang lalu. Aku melihatnya dengan jelas di hidupku sebelumnya, bagaimana saudaraku dan 8 klan Germonte membahasnya di Fan Palace dengan darah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan dan yang terjadi di akhir jalan ini, tapi aku akan bertahan, ucap Won. Tidak ada hal lain yang pada akhirnya aku harus lakukan, adalah hal ini semata. Tetua Sok, dia memanggilku ke tempat yang sangat jauh. Aku benar-benar lapar dan begitulah Won pun berbalik. Hei, ayo kita istirahat untuk Kenapa wajahmu? Saya sudah menunggu Tuan untuk memanggil itu. Aku sudah kelaparan. Ya, desa Daeguan ada di terdekat sini. Ayo kita makan semangkuk mie kuah di sana. Terima kasih Tuan Muda. Dan mereka pun makan dengan lahapnya seperti orang kelaparan dan menjadi pusat perhatian. Aku memang sedang bertumbuh atau semacamnya, tapi nafsu makanku ini benar-benar hebat dan begitulah mereka kenyang. Aku merasa hidup kembali. Namun tiba-tiba saja suara apa itu? Seseorang sedang berkelahi di sana. Berapa lama kau akan memintaku untuk menunggu? Ucap seseorang. Lalu hidung mancung dan mata biru dan bicara bahasa kami, tapi bukan seorang dari dataran pusat. Sepertinya dia orang bule. Aku hanya bersikap sesuai aturan Tuan. Jika kau terus menyebabkan masalah, aku harus melihat warna itu. Dia menganggotan pasukan Black Tortoise, bukan? Ucap Sunun. Kau harus apa? Aku Gomin, datang dari otoritas Raja Negara Domin. Yang negara Domin memang kecil, tapi apa kutus Divan perlakuan raja di sebuah negara seperti ini? Negara Domin itu sebuah negara kecil di barat, tapi itu adalah negara yang sangat berpengalaman dengan perdagangan karena memanfaatkan keuntungan geografisnya dan populer di kuda ribuan li mereka. Nampaknya terjadi semacam masalah, tapi kenapa ada banyak orang barat di penginapan desa ini? Desa Daguang adalah desa dengan pengunjung di Fan Palace yang menunggu izin sebelum masuk Palace. Pengunjungnya kebanyakan adalah pedagang pergi ke antara dataran pusat dan ke daerah barat, dan pasukan Black Tortoise itu sendiri. Sepertinya aku harus pergi ke sana. Tuhan, itu berbahaya, ucap Hunun. Lalu Won pun pergi ke sana. Ada apa ini? Maaf, tapi siapa Anda? Aku adalah putra ketujuh kediaman barat. Oh, salam Tuan Muda, ucap orang itu. Tidak masalah. Apa yang terjadi? Ucap Won. Orang ini datang dengan sebuah undangan ke grup dagang di barat laut, tapi segel grup dagangnya palsu. Grup dagang barat laut adalah salah satu 5 grup dagang terbaik di Fan Palace, bukan? Tuan Muda ketujuh, itu artinya dia punya pemimpin kultus. Sambil dia melihat Tuan dan memberikan salam. Saya Gomin dari negara Domin. Salam Tuan Muda. Namaku Myeong Won. Ku dengar kau pergi lalu grup dagang barat laut pun datang. Saya datang untuk menerima pembayaran dari kuda grup dagang barat laut yang beli kami. Grup Violet Lake menangani penerusan grup dagang barat laut, tapi pemalsuan segel ya. Nampaknya seorang menipu mereka dengan menggunakan nama kultus Divine. Hal seperti ini sering terjadi di hidupku sebelumnya sampai ayah pun marah. Lalu hujan darah pun terjadi di Xinjiang dan Zhejiang. Apakah memiliki kertas dan kuas? Saya akan segera siapkan. Luon menulis sesuatu. Aku harus meminjam seorang anggota pasukan Black Tortoise. Berikan ini pada pemimpin grup Violet Lake. Baik Tuan, ucap orang itu. Aku menghubungi administrator grup datang barat laut dan mereka harusnya akan menyelesaikan ini dengan baik. Tapi karena jaraknya jauh, kau harus menunggu sampai besok untuk balasannya. Baiklah, saya mengerti, ucap orang itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apa sepertinya kita harus menunggu sampai besok
ucap Won. Matahari sudah terbenam, saya akan mencari penginapan. Jika kalau begitu, bagaimana dengan penginapan Samyong, tempat saya menginap? Tempatnya bersih dan fasilitasnya bagus, ucap Gumin. Kalau begitu baiklah, di sana saja, ucap Won. Lalu mereka pergi ke penginapan. Tuan muda, Domin adalah negara kecil, apa perlu bersikap sebaik ini pada mereka? Kultus Demon Divine memiliki kekuasaan dunia, tidak boleh kehilangan kepercayaan dari negara kecil sekalipun, ya kan? Kita bertanggung jawab untuk memperbaiki cara perdagangan, jadi hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, ucap Won. Terlebih lagi kita harus segera membuat grup dagang juga suatu hari nanti. Negara Domin akan menjadi partner yang bagus untuk kami. Dan begitulah Won pun sampai ke kamarnya. Ruangannya sangat bersih dan rapi, lalu bagus juga. Baiklah, saya akan melindungi Anda. Sudah, kau tidur saja. Kau ingin bantah perintahku, tidurlah. Ya, aku mengerti. Malam pun Boek dan mereka pun tidur di sana dengan nyenyak. Dengan nyenyaknya tidur, Won merasakan sesuatu. Sepertinya ada beberapa orang yang datang, ucap Won. Siapa itu? Ucapnya dalam hati. Kehadiran ini jumlahnya dalam formasi itu bukan hanya satu atau dua orang, tetapi Tuan muda, ada apa? Hunun bangun dari tidurnya. Lalu Won berkata, diamlah. Won, apa kau di dalam? Ucapnya. Suara ini. Won mengenali suara itu. Dan akhirnya orang itu pun membuka pintu. Seorang yang memakai tudung. Oh, jadi benar ya. Aku datang ke tempat yang benar jika begitu. Lama tak jumpa, Won, ucap seseorang di sana yang membuka tudungnya. Kenapa kau datang ke sini, kakak? Rupanya ini adalah salah satu kakaknya. Aku hanya datang menemuimu karena aku dengar kau ada di dekat sini. Tolong jujurlah, maksudmu aneh kalau kakak datang melihat hanya untuk melihat wajah adiknya. Apa kau mencoba diam-diam meminta sesuatu dariku? Ya, bukan meminta juga sih. Aku sebenarnya mendapat surat dari kakak tadi pagi. Kakak ingin bertemu dengan kita berdua. Apa maksudmu? Ya, kakak ingin bertemu dengan kita berdua. Dengan wajah seriusnya dia berkata demikian.